Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, dan tibalah bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk bisa menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka kitab kita. Pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman yang kita dengar bersama. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema Bila Tuhan Tujuan Hidupku. Saudara-saudara, kota Filipi di Makedonia ini adalah sebuah kota yang letaknya 16 km dari pesisir Aegea. Dinamai demikian menurut Raja Filipus yang kedua dari Makedon, ayah dari Alexander Agung. Pada masa Paulus, kota ini adalah sebuah kota Romawi yang menjadi pangkalan militer yang terkenal. Dan di kota ini berdiri juga gereja. Gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas pada misi perjalanan yang kedua, sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan di Troas dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 40. Selanjutnya saudara-saudara, kita temukan suatu ikatan persahabatan yang sangat kuat berkembang antara Rasul Paulus dengan jemaat Filipi. Bahkan tercatat beberapa kali jemaat mengirimkan bantuan keuangan kepada Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 1 dan Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Dan dengan bermurah hati mereka memberikan persembahan yang dikumpulkan untuk orang Kristen yang kekurangan di Yerusalem. Dan itu juga atas himbauan dari Rasul Paulus. Agaknya 2 kali Paulus mengunjungi gereja ini pada misi perjalanan yang ketiga dalam Kisah Rasul 20 ayat 1, 3, dan 6. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menuliskan surat ini bersama dengan Timotius, hamba Yesus Kristus, dalam Filipi 1 ayat yang ke-1. Di situ sekitar tahun 62 atau 63. Dan surat ini ditulis di dalam sebuah penjara di Roma karena memberitakan Injil Kristus, yaitu di dalam Filipi 1 ayat 13. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, reaksi orang terhadap pemenjaraan Paulus ini tidak sama. Yang pertama ada yang sedih atau prihatin. Itu adalah reaksi yang wajar. Sebab di penjara berarti dibatasi ruang gerak kebebasannya. Mereka khawatir bahwa pemenjaraan Paulus akan berakibat buruk pada kelangsungan pewartaan Injil dalam ayat 12 dan 13. Tapi ada juga orang yang justru iri terhadap pelayanan Paulus.
Maka saudara-saudara mereka senang jika Paulus dipenjara. Mereka malah ingin menggantikan peranan Paulus untuk mewartakan Injil di ayat yang ke-17. Ternyata kedua hal itu sama sekali tidak menyusahkan Paulus. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, pertama, di dalam penjara ia tetap bebas bicara menyaksikan Injil dalam ayat 12. Yang kedua, karena menjadi jelas bahwa ia dipenjara karena Injil, bukan karena kesalahan, dalam ayat 13. Dan ketiga, karena keterpenjaraan Paulus malah menyemangati orang Kristen untuk bersaksi bagi Yesus dalam ayat 14. Dan keempat, saudara-saudara, sekalipun pewartaan Injil dilandasi oleh motivasi yang salah, tetap saudara-saudara yang Tuhan kasih, wujud karya keselamatan Kristus tidak pernah terhalang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada pihak lain, bagi Paulus sendiri ada dua pilihan di dalam penjara ini. Dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu ia akan dihukum mati, atau ia akan dibiarkan hidup dan dibebaskan. Kalau kita menyoroti kedua kemungkinan ini secara negatif, maka dua-duanya akan kelihatan jelek. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, bila ia mati, karena memang ia dihukum mati, itu sangat menakutkan. Di samping itu musuh-musuhnya juga akan bersukacita dan merupakan suatu tindakan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, bila ia dibiarkan hidup sebagai seorang rasul, maka ia akan menginjili kembali. Maka jelas saudara-saudara akan banyak penolakan, permusuhan, kebencian, penganiayaan yang akan ia terima lagi. Dan ini juga merupakan tindakan yang tidak menyenangkan. Tetapi sekarang, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana Paulus sendiri menyoroti kedua kemungkinan tersebut. Ia mengatakan demikian. Bagiku hidup adalah Kristus, ayat 21. Artinya Kristus adalah tujuan hidupnya. Karena itu ia mau supaya hidupnya memuliakan Kristus. Jika aku harus hidup di dunia ini, ia katakan itu harus bekerja memberi buah, yaitu Kristus, dalam ayat 22. Yang berikutnya ia katakan mati adalah keuntungan, dalam ayat 21. Mengapa, saudara-saudara? Karena itu berarti ia akan diam bersama dengan Kristus, dalam ayat 23. Dan ada beberapa yang bisa kita pelajari dari pernyataan Paulus ini. Saudara-saudara, yang pertama, saudara-saudara, Paulus yakin bahwa orang Kristen yang mati atas kehendak Tuhan akan secara langsung masuk surga. Hal ini juga terlihat dalam 2 Korintus 5 ayat 8-9, di mana Paulus berkata demikian. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus yakin akan keselamatannya karena ia beriman. Ini menyebabkan ia tidak takut mati. Ia yakin bahwa kapanpun ia mati, ia akan pergi ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kesulitan Rasul Paulus bukan antara hidup dalam dunia ini atau di dalam surga, tetapi antara melayani Kristus di dunia ini dan menikmati hidup bersama Kristus di dunia lain berikutnya. Bukan antara dua hal yang jahat, tapi di antara dua hal yang baik. Hidup untuk Kristus dan mati bersamanya. Yang Paulus khawatirkan ialah bagaimana hidupnya tetap dapat memuliakan Tuhan, baik ketika ia ada dalam penjara maupun ketika masa datang, entah kapan keadaan dia, apapun yang dialaminya. Bahkan mungkin pada saat kematiannya di ayat 20. Bagi Paulus persoalannya bukan mati atau hidup. Tapi di sisi lain, saudara-saudara yang Tuhan kasih, memang kematian akan menyelesaikan perkara penderitaan kesusahan di dunia ini bagi Paulus. Kematian berarti permulaan dari nikmatinya kehidupan secara utuh dalam persekutuan keselamatan Kristus. Ayat 23. Namun di sisi lain, saudara-saudara, Paulus melihat bahwa kebutuhan sekaligus panggilan Tuhan untuk tetap berkarya di dunia ini, itu juga menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan. Paulus melihat kebutuhan konkret jemaat Filipi dalam pelayanan mereka. Oleh sebab itu, Paulus memutuskan untuk taat pada kehendak Allah, yaitu tinggal dalam dunia ini dan untuk hidup menghasilkan buah. Dalam ayat 22, 24-25. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dan saat ini, dari dalam penjara, Paulus menyatakan siap menghadapi keduanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kematian bagi kita adalah sebuah kerugian besar. Karena akan kehilangan semua kenyamanan duniawi dan semua harapannya. Tetapi bagi seorang Kristen sejati,
itu adalah keuntungan. Karena itu adalah akhir dari semua kelemahan kesengsaraannya. Itu membebaskan kita dari segala kejahatan hidup dan membawa kita kepada kebaikan yang utama. Ada saudara-saudara orang Kristen yang kemudian meyakini keselamatannya dan memang benar-benar sudah diselamatkan, tetapi tidak siap untuk mati. Mengapa? Karena masih kurang menaati Tuhan. Hidup masih seenaknya, bahkan jauh dari kehendak Tuhan. Di dunia ini kita dikasih Tuhan meskipun berdosa, tetapi di dalam bersama dengan Kristus bukan hanya dikasihi, kita pun akan lepas dari dosa dan godaan, kesedihan dan kematian untuk selama-lamanya. Jadi sebagai orang Kristen, milikilah ciri-ciri yang diajarkan saat ini dari Rasul Paulus, yaitu hidup adalah Kristus. Artinya saudara-saudara, kemuliaan Kristus harus menjadi tujuan hidup kita. Kasih Kristus harus menjadi asas hidup kita. Dan firman Kristus menjadi aturan bagi kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kehidupan Kristen berasal dari Kristus dan diarahkan kepadanya. Kristuslah yang menjadi asas, aturan, dan tujuan kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagi mereka yang hidupnya adalah Kristus, kematian bukan merupakan sesuatu yang menakutkan, tetapi keuntungan. Keuntungan yang begitu besar, keuntungan waktu, dan keuntungan hal-hal yang berikutnya yang dipertimbangkan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus di kemudian hari. Jadi kematian adalah awal dari kehidupan kekal tersebut. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup seperti yang dimiliki oleh Paulus adalah kunci hidup yang sesungguhnya. Kunci dari segala sikap mental dan cara pandang yang positif di tengah kesulitan hidup, yang merupakan ungkapan cinta kita kepada Kristus. Kristuslah yang telah menopang, Kristuslah yang telah memberikan kekuatan kepada kita, bahkan di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, baik di rumah, di persekutuan, maupun di lingkungan masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, belajar dari kehidupan Paulus. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari hal-hal yang paling kecil dalam hidup kita. Karena itu hidup harus memberi buah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memberitakan firman Tuhan dengan diawali doa syafaat. Dan kita akan bersama-sama supaya Tuhan menolong kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh firman-Mu, bahwa kami diingatkan akan arti tujuan kehidupan kami, bahwa hidup kami harus mengarah kepada Kristus, dan kami harus memberitakan apa yang menjadi kebenaran itu kepada semua orang. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan, kekuatan, pertolongan sejati, agar ketika kami menghadapi kehidupan ini, kami telah siap dengan apa yang harus kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa pada saat untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah anak-anak kami, kasih mereka, berikan kesehatan dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Juga untuk kedua orang tua kami, berkatilah dimanapun berada, kasih mereka, berkati dan bahagiakan mereka di dalam Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan yang kami bangun bersama. Tuhan yang akan menolong kami supaya ketika kami bersama-sama membangun persekutuan, tak lepas kami teringat akan karya Tuhan yang harus kami lakukan. Karena itu ya Tuhan, persekutuan kami adalah persekutuan yang mempunyai tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah para pelayan umat-Mu, agar mereka tetap bersinergi dalam pelayanan di tengah masa pandemik yang tidak mudah untuk disikapi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keseharian kami, khususnya mereka yang sedang dalam keadaan kondisi yang sakit. Tuhan berkati, Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakit penyakitnya, dan berikanlah ya Tuhan kuasa-Mu atas mereka. Bagi mereka juga yang dalam pergumulan, Tuhan hadirlah menjumpai mereka, agar pergumulan itu bisa dilaluinya dengan baik. Kepada dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Berkatilah bangsa ini, jauhkanlah dari hal-hal yang akan memecah belah satu persatu. Dan biarlah Tuhan, dengan keadaan yang tidak mudah yang kami ini hadapi ini, kami semakin bersatu satu sama lain,
membantu dan juga bersatu hati untuk memiliki tujuan bersama, yaitu menolong bangsa ini untuk mengatasi berbagai macam kesulitan kehidupan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa, Tuhan tolong mereka supaya mereka juga bersatu hati dalam membangun bangsa ini, dan biarlah dengan kesatuan hati itu, maka bangsa ini terlepas dari keadaan saat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, biarlah Roh Tuhan menyertai kami dan memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kami berikutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.